kembali lagi di Sabtu Ceria. Nah, adik-adik di rumah, apa kabarnya nih? Pastinya luar biasa, fantastik. Yeay! Nah, adik-adik di rumah kembali lagi bersama Kak Desti, Kak Winnie dan Bang Bang Davi. Davi. Nah, adik-adik udah siap dengar-dengaran firman Tuhan di Sabtu Ceria? Pasti Kak Desti. Ya, Kak Winnie udah siap nyaring firman Tuhan? Pasti sudah Puji siap. Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita dengar-dengaran firman Tuhan, siapkan Alkitabnya dulu ya. Adik-adik duduk yang manis. Nah, kita bawa satu pujian, kita katakan, suka-sukamu Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Ayo sekali lagi adik-adik yang lebih semangat lagi. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dan sekarang kita harus bersuka cita. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Oke, adik-adik di rumah silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali kami berseru kepadamu Tuhan Yesus. Kembali kami memanggil namamu pada sore hari ini Bapa. Terima kasih buat kesempatan untuk kami Tuhan dengar-dengaran firman-Mu melalui Sabtu Ceria Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, adik-adik sekolah minggu yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati hati adik-adik yang di rumah Tuhan. Engkau yang menolong mereka Tuhan Yesus, agar mereka dapat dengar-dengaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik udah siap dengar-dengaran firman Tuhan? Pastinya udah siap. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian kita, katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.
Haleluya, dia mati. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi adik-adik, lebih semangat lagi. Ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia mati. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, adik-adik di rumah, selamat dengar-dengaran firman Tuhan. Selamat melayani Kakak Winnie. Terima kasih Kak Desti. Nah, adik-adik di rumah, tadi kita sudah bernyanyi ku menang bersama Yesus Tuhan. Karena Tuhan Yesus, minggu kemarin kita mendengarkan bahwa Yesus telah mati. Kira-kira setelah kita mendengarkan firman Tuhan itu Yesus telah mati, bagaimana perasaan adik-adik sekolah minggu? Kira-kira Tuhan Yesus itu akan hidup atau bangkit kembali ya? Yesus itu pasti bangkit kembali, dia pasti hidup kembali. Nah, dari sekolah minggu, sesuai dengan cerita firman Tuhan minggu kemarin, kalau Kak Jeffrey bercerita Yesus itu disalibkan, setelah disalibkan dia mati. Nah, setelah mati dia dikuburkan. Yesus pada saat itu Yesus dikuburkan ke dalam gua yang sangat besar sekali. Dia dimasukkan ke dalam gua, tetapi bukan hanya dimasukin ke dalam gua saja adik-adik. Orang-orang yang menyalibkan atau membunuh Tuhan Yesus, mereka menutup dengan batu yang sangat besar sekali pintu kubur Yesus. Karena mereka berpikir nanti malam kalau kita buka begitu saja kuburan Tuhan Yesus, nanti murid-muridnya, orang-orang yang percaya kepada dia itu mayatnya diculik. Ya udah, mending kita tutup dengan batu yang sangat besar sekali, yang sangat berat sekali, yang tidak bisa dibuka oleh siapapun. Adik-adik sekolah minggu, akhirnya murid-murid Yesus sangat sedih karena sudah tidak ada lagi Yesus bersama mereka, bersama yang percaya kepada Yesus. Mereka sangat sedih. Bagaimana ya, Tuhan Yesus sudah mati. Mereka tidak tahu, mereka tidak ingat bahwa Yesus pernah berkata kepada mereka bahwa Tuhan Yesus itu mati dan akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Mereka tidak berpikir, mereka tidak ingat akan kata-kata Yesus ketika mereka sedang bersama, waktu mereka bersama-sama. Tapi adik-adik, hari ini kita bercerita, kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu terambil dari Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Markus 16 ayat 1 sampai yang ke-8. Itu bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus itu bangkit. Bagaimana Tuhan Yesus itu hidup kembali. Ada di sekolah minggu, ketika murid-murid Yesus itu mereka berkumpul dan sangat sedih, mereka berpikir Tuhan Yesus tidak hidup kembali. Mereka tidak mengingat-ingat bahwa Yesus itu akan bangkit kembali. Padahal Yesus sudah bercerita kepada mereka bahwa dia mati dan akan bangkit kembali di hari yang ketiga. Di sekolah minggu, pagi-pagi sekali ada yang mengikut Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada 3 orang. Yang pertama itu Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, dan Salome. Mereka berunding, mereka berbincang satu sama lain. Ayo, hari Sabat pagi-pagi sekali. Hari Sabat itu pada orang Yahudi, tapi pada saat ini kalau di kita itu hari Minggu pagi-pagi sekali. Mereka berbincang, kita pergi ke kuburan Tuhan Yesus.
kita bawa minyak yang wangi sekali. Kalau di kita saat ini adalah parfum, kita bawa untuk meminyaki tubuh atau mayat Tuhan Yesus supaya tetap eh, wangi, tidak berbau. Mereka, ayo kata Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, ayo kita pergi. Mereka pagi-pagi sekali setelah matahari terbit, mereka bergegas menuju kubur Yesus, kuburan Yesus. Tapi mereka, ketika sebelum mereka sampai di kuburan Yesus, tahu nggak ada? Terjadi gempa yang sangat dahsyat sekali. Dan batu penutup kubur Yesus tadi terbuka, terguling. Dan bukan hanya terbuka saja, Tuhan Yesus bangkit karena malaikat membantu untuk membuka pintu kubur itu, dan Allah membangkitkan Tuhan Yesus. Ketika mereka di perjalanan, mereka tidak tahu kalau itu gempa itu terjadi untuk membuka kuburan Yesus, dan gempa itu terjadi karena Yesus bangkit. Si Maria, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome tadi, mereka berbincang satu sama lain. Nanti kalau sudah sampai di kuburan ya, kira-kira siapa yang bisa bantu kita untuk buka pintu? Siapa yang bisa bantu kita menggulingkan batu yang sangat besar sekali itu? Batunya bulat dan sangat besar sekali, tidak bisa didorong oleh siapapun. Sekolah minggu, mereka berjalan sambil berpikir. Mereka pusing sendiri ya, bagaimana ya nanti. Tahu nggak deh, mereka sampai di dekat pintu kubur Yesus, mereka sangat kaget. Hah? Pintu sudah terbuka. Mereka sambil memberitahukan satu dengan yang lain. Pintu sudah terbuka, siapa yang bantu kita ya? Mereka berpikir seperti itu. Kira-kira tadi malam murid-murid Yesus kali ya yang datang ke kubur untuk bantu kita membuka pintu kubur Yesus. Mereka bergegas masuk ke dalam. Mereka tidak tahu kalau itu malaikat Tuhan yang membuka pintu. Mereka bergegas masuk ke dalam kubur Yesus. Mereka melihat. Mereka sangat sedih lagi adik-adik. Melihat, oh tidak ada mayat Yesus. Mereka berpikir lagi, ini pasti orang-orang yang kemarin yang membunuh Yesus ini, mereka curi itu mayat Yesus. Tapi ketika mereka sangat bersedih, mereka melihat-lihat, ternyata mereka melihat bukan mayat Yesus, tapi melihat dua malaikat di kiri dan kanan. Melihat mereka ada malaikat yang sangat terang sekali. Malaikat berkata kepada mereka, kamu mencari siapa? Kata malaikat, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Kata malaikat, jangan takut. Yesus yang kamu cari itu sudah tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Si Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome tadi, mereka berpikir, benar nggak ya? Mereka pulang ke tempat murid-murid Yesus tadi. Mereka menyampaikan, hei, Yesus sudah bangkit. Para murid-murid Yesus tidak percaya. Masa Yesus sudah bangkit? Bagaimana Yesus bangkit? Itu batu sangat besar sekali, tidak bisa keluar. Iya, kata si Maria. Iya benar, saya sudah masuk ke dalam kubur Yesus dan tidak ada mayat Yesus. Hanya ada dua orang malaikat. Dan malaikat itu berkata kepada kami bahwa Yesus itu telah bangkit. Akhirnya dua orang murid Yesus berlari. Mereka menuju ke kuburan Yesus. Mereka tidak percaya. Berlari. Yang lain lebih cepat daripada Petrus karena Petrus sudah tua ya. Dia berlari tidak cepat, tapi dia melihat mereka sampai di kuburan Yesus. Benar, Yesus tidak ada.
hanya ada kain kafan, kain yang menutup Tuhan Yesus pada saat itu, membungkus Tuhan Yesus. Mereka hanya melihat itu adik-adik. Akhirnya mereka sangat sedih, lagi sedih dan sedih. Tapi pada saat itu Tuhan Yesus juga menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, dia menampakkan dirinya kepada dua orang muridnya lagi yang sedang berjalan menuju Emmaus, sedang berjalan. Mereka berpikir, siapa ya yang mencuri Tuhan Yesus? Mereka berbincang-bincang, siapa ya yang mencuri Tuhan Yesus? Mereka tidak tahu. Tapi tiba-tiba ada orang yang berjalan di tengah-tengah mereka. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus yang berjalan di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus berkata, siapa yang kamu cari? Siapa yang kamu bicarakan? Tanya, kamu tidak tahu? Emang kamu ini orang baru di sini? Kamu tidak tahu kalau Tuhan Yesus itu katanya sudah dicuri? Tapi kalau malaikat itu sudah bangkit. Tapi kami masih ragu. Tuhan Yesus berkata, kamu tidak mengingat bahwa dia telah menyampaikan kepada kamu selama dia bersama-sama dengan kamu, dia akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Mereka terus berjalan lagi. Tiba-tiba Yesus hilang di tengah-tengah mereka. Akhirnya baru mereka sadar, iya betul itu tadi yang berbincang kepada kita, itu Tuhan Yesus. Karena mereka tidak tahu, karena mereka sangat sedih. Karena kesedihan mereka tidak tahu bahwa Yesus itu yang ada di tengah-tengah mereka. Akhirnya bukan hanya di situ. Yesus lagi menampakkan dirinya kepada murid-muridnya yang lain. Dia menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, dia menampakkan dirinya kepada Thomas, karena Thomas itu tidak percaya juga adik-adik karena Thomas itu adalah salah satu murid Yesus. Dia tidak percaya kalau Yesus itu sudah bangkit. Tapi Yesus datang kepada Thomas dan berkata, lihat tanganku, lihat lambungku yang telah ditusuk dan kakiku yang telah dipaku. Dia melihat ada lubang di tangan Yesus yang ketika disalib, ada tusukan di perut Yesus, ada lubang paku di kaki Yesus. Akhirnya dia berkata, benar, Yesus telah bangkit. Baru si Thomas itu percaya bahwa Yesus bangkit. Begitu juga kepada murid-muridnya. Mereka berkumpul di suatu rumah dan mereka menutup pintu karena mereka sangat takut. Nanti orang-orang yang benci Yesus itu membunuh kita juga. Mereka tutup pintu dengan rapat-rapat. Tetapi tiba-tiba Yesus masuk di tengah-tengah mereka. Mereka kira itu hantu. Tetapi Yesus menampakkan diri kepada mereka dan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini Yesus. Mereka berkata satu sama lain. Mereka sangat takut. Aduh, siapa ya yang tengah-tengah kita? Tapi Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Akhirnya mereka percaya. Oh, itu Yesus. Adik-adik di rumah, itulah tanda kesaksian bahwa Yesus itu telah bangkit. Dia telah bangkit, mengalahkan kematian, mengalahkan segala maut. Karena Tuhan Yesus kita itu adalah hebat. Tuhan Yesus kita itu luar biasa. Oleh sebab itu, ada kesaksian murid-muridnya yang telah melihat Yesus bangkit. Kesaksian Magdalena, kesaksian malaikat-malaikat juga yang menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa Yesus itu telah bangkit. Ada di sekolah minggu juga, kita harus percaya bahwa Yesus itu mati untuk menebus dosa-dosa kita dan dia bangkit kembali untuk menyiapkan hidup yang kekal bagi kita. Adik-adik sekolah minggu yang percaya kepada Yesus maka akan mendapatkan hidup yang kekal seperti Yesus yang hidup yang kekal, dia hidup kekal, dia telah hidup kembali untuk kita. Adik-adik sekolah minggu juga harus percaya kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Yesus supaya kita hidup bersama Yesus. Karena hidup bersama Yesus itu sangat luar biasa. Kata pujian kita tadi, sungguh hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Kita hidup bersama Yesus, kita hidup karena Yesus yang telah menebus dosa-dosa kita. Dia telah menyucikan kita. Adik-adik sekolah minggu harus senang dan bisa menceritakan bahwa Yesus itu telah bangkit karena dia sangat luar biasa. Oleh sebab itu,
eh, demikian cerita firman Tuhan untuk hari ini. Kita tetap percaya bahwa Yesus akan menolong dan memberkati kita. Nanti untuk selanjutnya firman Tuhan untuk selanjutnya, selama 40 hari dia telah bangkit, dia akan terus bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, di 40 hari nanti dia akan naik dan turun Roh Kudus. Nah, ada cerita berikutnya nanti bagaimana cara turun Roh Kudus dan apa yang dialami oleh murid-murid Yesus. Tetap ya, ada di sekolah minggu, nantikan cerita firman Tuhan yang selanjutnya. Kita panggil kakak-kakak guru sekolah minggu, mana yang tadi ya? Hai, Hai Kak Bang David, Winnie. Kak Desti. Iya, Nah, udah dengar firman Tuhan belum Kak? udah dong. Sudah ya. Iya. Iya, Tuhan Jadi Yesus kita- telah bangkit loh Kak. Iya, jadi kita harus percaya ya kalau Tuhan Yesus Percaya itu sudah Tuhan bangkit. Yesus telah Tuhan bangkit. Yesus bangkit untuk menyiapkan kehidupan kekal untuk kita ya Kak. Betul Kak Desti. Ya. Nah, ada satu lagi loh Kak Desti. Apa itu? Sebelum kita berdoa, Mm-mm. tugas sekolah Nah, minggu. Nah, tugasnya ayat apa, hafalan untuk kita yaitu Markus pasal 16 ayat 6b. Markus pasal 16 ayat 6b. Jangan takut kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu telah bangkit. Yesus telah bangkit. Itu ya dari sekolah minggu. Jangan lupa ya tugasnya di videoin lalu dikirim ke grup WA. Ya, betul. Nah, sebelum kita pulang, kita Kita berdoa berdoa. dulu ya Kak. Kami ini berdoa, tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah bangkit kembali. Engkau sungguh luar biasa. Engkau telah mengalahkan maut Tuhan. Engkau telah membuktikan bahwa Engkau luar biasa bagi kami. Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya saat ini bahwa Yesus yang kami sembah itu adalah Yesus yang hidup. Inilah hidup kami saat ini Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu yang di rumah yang telah mendengarkan firman-Mu, supaya kami tetap percaya dan kami tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kakak-kakak guru sekolah minggu juga Tuhan berkati, biarlah tetap semangat untuk melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah Sabtu ceria ini. Kami percaya Tuhan terus memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik yang di rumah, mari kita pulang. Sekolah minggu selesai. Selesai.